tak pernah membiarkan ku berjalan seorang diri, sebab Kau Allahku setia, sebab Kau Allahku setia, sebab Kau Allahku setia. Selamat malam dan shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang mengikuti siaran ibadah evangelisasi online ini dimanapun berada, di rumah masing-masing atau di mana saja. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu jemaat disilakan untuk berdiri, kita masuk dalam panggilan beribadah. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam, ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Pujian NKB 83 ayat 1 dan 4, Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tampak Tuhan Maha Kudus, menebus umat manusia. Salib itu junjung kamu hingga tiba saat Kau jatuh. Salib itu aku dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaan-Nya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pujian lebih tinggi dari gunung.
samudra, itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Jemaat disilakan duduk. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa untuk pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu, ya Tuhan Allah kami, Bapa di dalam Yesus Kristus. Kebaikan dan anugerah-Mu sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh dihimpunkan walaupun di tempat yang berbeda, dari rumah kami masing-masing, atau dari manapun kami mengikuti siaran ibadah evangelisasi online ini. Namun kami percaya semua itu tidak akan mengurangi kehadiran Tuhan di dalam ibadah ini. Dan saat ini Tuhan, kebenaran firman-Mu akan diberitakan. Kuasai kami, layakan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat-Mu, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu seturut kehendak Tuhan. Kami dimampukan untuk melihat maksud dan kehendak-Mu, terlebih dimampukan untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahagian firman Tuhan yang saya persiapkan untuk ibadah evangelisasi pada saat ini, saya persiapkan dari Injil Yohanes pasal 9, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, bahagian firman Tuhan kita baca bergantian. Ayat-ayat yang ganjil akan saya bacakan. Bapak Ibu Saudara jemaat akan membacakan ayat-ayat yang genap. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah.
lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya setiap hari. Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perenungan kita pada saat ini saya berikan tema ketika Allah berkarya dalam kekurangan kita. Ketika Allah berkarya dalam kekurangan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu sengsara yang kelima ini, kita semakin dekat dengan perayaan Jumat Agung dan Paskah. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan bahagian Alkitab yang telah kita baca bersama pada saat ini. Menarik ketika kisah ini dimulai, kita melihat respon murid-murid Yesus yang melihat seorang buta. Jadi ketika murid-murid berjalan bersama dengan Yesus, mereka menjumpai, melewati seorang yang buta. Dikatakan di sini buta sejak lahirnya. Tetapi menariknya bahwa murid-murid ini, mereka segera memberikan penghakiman kepada orang buta ini. Walaupun kelihatannya itu disampaikan dalam bentuk pertanyaan kepada Yesus, mereka berkata demikian, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jadi kelihatannya pertanyaan, tetapi sesungguhnya itu adalah penghakiman kepada diri orang yang buta itu dan juga kepada orang tuanya. Tetapi jawaban Yesus kemudian mengejutkan mereka. Karena kebutaan orang itu tidak seperti yang dituduhkan oleh para murid disebabkan oleh dosa. Tetapi menurut Yesus bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Ayatnya yang ketiga. Nah, selanjutnya Yesus menyembuhkan orang buta itu dan kisah ini berlanjut dengan protes orang-orang Farisi, orang Yahudi karena penyembuhan terjadi pada hari Sabat. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dalam perenungan ini saya mengajak kita untuk mendalami 3 hal. Yaitu yang pertama, ketika murid-murid bertanya tentang siapakah yang berdosa, orang buta itu atau orang tuanya, maka kita pun terwakili di dalam pertanyaan itu. Sadar atau tidak sadar, sebagai pribadi atau kelompok atau komunitas, kita juga sering berdiri dalam posisi murid-murid yang siap menghakimi kekurangan orang lain tanpa ampun. Seakan-akan diri kita adalah yang paling sempurna, seperti murid-murid yang merasa tidak berdosa ketika mereka menghakimi orang buta itu. Nah, jadi poin yang pertama ini kita berdiri pada posisi murid-murid yang menghakimi orang buta, yang merasa diri benar dan menghakimi orang lain. Nah, ini yang pertama. Jadi ini perlu kita renungkan. Nah, kemudian yang kedua, sekarang kita mencoba untuk berpindah posisi dari murid-murid yang menghakimi, kita mencoba menempatkan diri kita menjadi orang yang buta. Ia menerima penyembuhan dari Yesus Kristus.
Ia menerima mujizat Allah yang dinyatakan melalui kebutaannya, melalui penyembuhan kedua matanya. Nah, di sini kita mungkin memiliki kekurangan oleh cacat fisik seperti orang buta itu. Tetapi mungkin juga kita tidak memiliki kecacatan fisik. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa di dalam kehidupan kita tidak ada seorang pun yang sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan dalam dirinya sendiri. Nah, hal yang kedua ini yaitu bagaimana kita menangani kekurangan-kekurangan itu, supaya Allah berkarya dalam kekurangan kita. Nah, berkaca merenungkan dari sikap orang buta itu, maka saya menarik 2 poin lagi dari poin yang kedua. Jadi poin yang kedua ini dibagi lagi 2, tetapi membaginya itu bukan 2 poin tetapi 2 sikap. Sikap yang pertama yaitu menyadari dan menerima kekurangan kita. Menyadari dan menerima kekurangan itu membuat kita waspada terhadap kekurangan-kekurangan itu sendiri, tanpa membuat kita rendah diri, menyalahkan Allah ataupun orang lain karena kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi yang pertama itu menerima, menyadari dan menerima kekurangan itu. Nah, sikap yang kedua yaitu menjalani hidup dengan kekurangan kita itu. Jadi menjalani hidup dengan kekurangan kita itu tanpa harus berusaha menutupinya. Dalam pengalaman diskusi saya dengan seorang majelis, membawa saya dalam satu perenungan. Ada pernyataan yang menarik dari seorang majelis, bukan di tempat ini tetapi di tempat lain. Ia mengatakan demikian dalam percakapan kami. Jikalau kita bodoh, jalanilah hidup sebagai orang bodoh dan jangan berlagak pintar. Jadi dia mengatakan jikalau kita bodoh, jalanilah hidup sebagai orang bodoh dan jangan berlagak pintar. Tetapi sebaliknya, kalau kita pintar, janganlah kita hidup atau berlagak bodoh, tetapi tunjukkanlah kepintaran itu. Ini sebuah perenungan dan contoh yang menarik. Saya kemudian bertanya mengapa pernyataannya seperti itu. Dia mengatakan jikalau seorang bodoh kemudian berlagak pintar dan tidak mau mengakui keterbatasannya sebagai orang bodoh, maka ia tidak akan mau dipimpin. Ia akan berusaha mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan, yang malah mungkin membuat kesalahan-kesalahan fatal. Nah, tetapi sebaliknya, jika orang pintar tidak mau menunjukkan kepandaiannya karena takut dikatakan sombong dan seterusnya, maka pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dapat dikerjakan juga akan terbengkalai. Tidak dapat dikerjakan. Ia justru akan menjadi beban dalam hidupnya karena menjadi orang yang apatis. Jadi ini salah satu yang menarik. Ketika kekurangan-kekurangan itu kemudian ditutupi, kita mencoba kemudian keluar, menyangkali kekurangan itu. Nah, ada salah satu contoh juga yang menarik ketika kerusuhan di Morowali, yang merupakan rembetan dari kerusuhan Poso. Itu ketika pembakaran dilakukan oleh perusuh-perusuh, ada seorang gila yang kemudian mengikuti perusuh itu dari belakang. Dia setiap rumah yang mulai menyala apinya, ia kemudian memadamkan
api itu. Dan dia tidak diapa-apakan karena dia seorang yang tidak terlalu waras. Tetapi dia dipergunakan oleh Tuhan sehingga banyak rumah-rumah yang kemudian diselamatkan dan tidak terbakar. Ini adalah contoh-contoh di mana kekurangan itu dipergunakan oleh Allah. Nah, selanjutnya hal yang ketiga, jadi poin yang ketiga, bukan lagi sikap yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu membiarkan Allah berkarya dalam kekurangan kita. Poin yang ketiga, membiarkan Allah berkarya dalam kekurangan kita. Dua sikap menjalani kekurangan akan membawa kita dalam pekerjaan Allah. Jadi dua sikap tadi itu akan membawa kita dalam pekerjaan Allah. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, kalau kita membaca di sana kita akan berjumpa ketika Paulus minta dia disembuhkan, tetapi Tuhan menjawab kepadanya. Jadi ayat 9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara jemaat dikasihi Tuhan, orang buta itu kecacatannya disembuhkan oleh Yesus Kristus. Tetapi Paulus tidak disembuhkan. Tetapi sikap yang sama ditunjukkan oleh keduanya, yaitu membiarkan Allah berkarya dalam kelemahan dan di dalam kekurangan itu. Jadi Paulus walaupun tidak disembuhkan oleh Tuhan sesuai permohonannya, tetapi ia membiarkan Allah terus berkarya di dalam kelemahannya. Orang buta disembuhkan oleh Yesus Kristus dan Allah dimuliakan di sana. Karena itu, pada saat ini di Minggu Sengsara yang kelima, kita pun merenungkan karya Allah melalui Yesus Kristus yang telah menempuh jalan kesengsaraan atau via dolorosa, menempuh jalan kesengsaraan dan salib untuk terus mengerjakan karya Allah di dalam kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat dikasihi Tuhan, mari kita menerima, mengoreksi diri kita. Lihat apa kekurangan kita. Biarkan Allah berkarya di dalamnya. Biarlah di dalam kelemahan kita Allah dimuliakan. Tidak perlu kita rendah diri. Tetapi berilah tempat bagi Allah untuk berkarya di dalam kekurangan kita. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam kekurangan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan syukur. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Sementara kita memberikan persembahan syukur, kita menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu di dalam doa syafaat dan doa persembahan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ketika firman-Mu diberitakan kepada kami, mengoreksi kehidupan pribadi kami, memberikan peneguhan, memberikan tuntunan hidup. Di dalam penghayatan kami secara khusus di minggu-minggu sengsara, minggu-minggu Prapaskah ini, sehingga kami boleh lebih menghayati betapa kasih Allah bagi kami, betapa Engkau Allah mau berkarya di dalam kelemahan-kelemahan kami, menyatakan di dalam kelemahan-kelemahan kami kemuliaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Berkenan Tuhan memateraikan firman ini di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang telah membuka hati untuk menerima firman-Mu. Biarlah kehidupan kami bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam firman-Mu, sehingga buah-buah Roh Kudus akan dihasilkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bapa dalam sorga, begitu juga ya Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang boleh mengikuti ibadah secara online, Jemaat Immanuel Palu. Tuhan kiranya berkenan untuk menyertai, berkenan Tuhan untuk memberkati di dalam seluruh kehidupan. Di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan telah karuniakan di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan mereka sebagai keluarga-keluarga, sebagai orang tua, sebagai orang muda, anak-anak di dalam keluarga, biarlah kasih dan anugerah Tuhan memberkati. Sehingga ya Tuhan, kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Allah yang telah ditempatkan di tengah-tengah dunia ini, kami sungguh-sungguh menerima pemberkatan di dalam kehidupan pribadi kami, di dalam kehidupan keluarga, di dalam tugas dan kerja. Biarlah semuanya itu Tuhan nyata menjadi kesaksian kami, betapa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkenan menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Mereka yang berada di dalam pergumulan hidup oleh karena himpitan ekonomi,
Oleh karena duka cita, Tuhan memberi kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kelepasan. Biarlah di dalam seluruh kehidupan kami, seluruh situasi-situasi yang kami alami, sungguh tetap dinyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, begitu juga ya Tuhan kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk tim multimedia, Muger, bahkan semua yang melayani. Secara khusus juga ibadah pada saat ini. Pemain musik, pemimpin pujian, bahkan operator sound system multimedia Tuhan berkati. Biarlah seluruh anak-anak Tuhan yang telah memberi diri diberkati di dalam kelimpahan, diberkati di dalam kehidupan keluarga, sehingga apa yang dikerjakan pada saat ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, membawa pertumbuhan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Bapa di dalam sorga, begitu juga ya Tuhan, kami mendoakan untuk program-program pelayanan jemaat maupun sampai ke kelompok-kelompok. Tuhan berkenan memberkati. Biarlah program-program pelayanan bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan diberkati di dalam kehidupan. Bapa dalam sorga, begitu juga ya Tuhan, pada malam hari ini kami telah memberi persembahan syukur. Berkenan Tuhan menerima dan menguduskannya. Biarlah setiap pemberian jemaat Tuhan persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Menjadi berkat ketika dipergunakan di dalam pelayanan gereja Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang dan nama-Mu terus dimuliakan. Bapa dalam sorga, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami malam hari ini dan selanjutnya di dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Bapa dalam sorga, inilah doa kami, syukur serta permohonan kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk pengutusan dan berkat, jemaat disilakan berdiri. Bersama-sama kita mengangkat pujian tongkat dan menara. Tuhanmu akan jalan kehidupanmu. Mintalah dengan beriman yang teguh, Tuhan telah kabulkan padamu. Tuhanmu sajalah pelindungmu. Raja dan penolongmu, selamanya Tuhan besertaku. Jadi menara dan tongkat jalanku. Jemaat Yesus Kristus, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk.
dengan demikian ibadah kita telah selesai dan sampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat yang telah dengan setia mengikuti ibadah evangelisasi ini, juga semua yang bertugas di tempat ini, tim multimedia, Muger, sound system, kita ucapkan terima kasih kepada mereka sehingga ibadah ini dan siaran online ini boleh terlaksana. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan shalom. Shalom. Ku tahu Tuhan, Kau selalu ada, menemani di setiap langkahku. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Bersama Yesus ku tenang, melewati hari-hariku. Tuhan mengerti seluruh hidupku dan segala keperluanku. Bersama Yesus ku tenang, melewati hari-hariku. Ku mau selalu setia padamu sampai Kau mengangkatku, sampai Kau mengangkatku. Ku tahu Tuhan, Kau selalu ada, menemani di setiap langkahku. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Bersama Yesus ku tenang, melewati hari-hariku. Tuhan mengerti seluruh hidupku dan segala keperluanku. Bersama Yesus ku tenang, melewati hari-hariku. Ku mau selalu setia padamu sampai Kau mengangkatku. Ku mau selalu setia padamu sampai Kau mengangkatku, sampai Kau mengangkatku.